Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Utariani dengan NPM 1961201016. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Dalam menjaga kelangsungan hidupnya, manusia berusaha memanfaatkan sumber daya alam yang disertai pengelolaan yang baik. Manusia sangat dominan dalam mengelola lingkungan, sedangkan kelangsungan hidup manusia tergantung pada ekosistemnya. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup adalah kesatuan ruang dengan sebuah benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, di dalam lingkungan hidup dapat kita jumpai berbagai benda, daya, dan keadaan yang memungkinkan manusia atau makhluk hidup lainnya dapat memenuhi kebutuhannya sehingga dapat hidup dan berkembang dengan baik. Dari berbagai sumber daya yang ada dapat dibedakan menjadi 3 sumber. Yang pertama yaitu sumber daya manusia, yang kedua yaitu sumber daya alam, ketiga sumber daya binaan atau buatan. Sumber daya manusia maupun sumber daya alam merupakan unsur dari lingkungan hidup. Sumber daya manusia merupakan tenaga yang sangat potensial untuk mengubah keadaan menjadi yang lebih baik. Lebih-lebih manusia dikaruniai cipta, rasa, dan karsa yang dapat menghasilkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sangat fundamental dalam membudidayakan sumber daya alam dan memenuhi kebutuhannya. Hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam dalam kehidupan antara manusia dengan sumber daya alam senantiasa berhubungan. Hubungan tersebut memberikan beban pada sumber daya alam sehingga daya dukungnya lama-kelamaan berada pada ambang atas. Meningkatnya gaya hidup sebagai akibat meningkatnya pendapatan juga dapat mengancam lingkungan. Misalnya, banyak transportasi semakin menambah adanya polusi udara. Faktor teknologi juga bisa merusak lingkungan. Kerusakan sumber daya yang disebabkan oleh masyarakat awam dapat terjadi karena 2 hal, yakni ketidaktahuan mereka dalam mengelola sumber daya alam atau karena desakan hidup yang mereka alami. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan penyebab turunnya daya dukung sumber daya alam dan menopang kehidupan manusia, perlu upaya pembinaan terhadap sumber daya manusia itu sendiri dengan memanfaatkan semua jalur yang memungkinkan pembinaan sumber daya manusia melalui pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup diberikan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Metode yang dipakai adalah pendekatan monolitik untuk PT dan integratif untuk sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas. Pendekatan monolitik itu sendiri yaitu pendekatan yang didasarkan pada pemikiran bahwa setiap mata pelajaran merupakan sebuah komponen yang berdiri sendiri dan mempunyai tujuan tertentu dalam suatu kesatuan sistem. Sedangkan pendekatan integrasif adalah memadukan atau menyatukan dari materi pendidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup ke dalam materi bidang studi atau mata pelajaran yang lebih relevan. Dan yang terakhir, pembinaan melalui jalur pendidikan non-formal. Pada jalur non-formal ini sering diabaikan, padahal jika dilaksanakan dengan teratur disiplin, maka hasilnya akan baik juga. Pendidikan sering berubah
pendidikan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun demikian, tujuannya tetap sama, yaitu membawa ke arah kedewasaan dengan bertanggung jawab. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.